Dalam hal ini, Univet siap mengantarkan Anda semuanya untuk menjadi guru yang profesional dan memesona di abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Endru Surya Atmaja SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan yang ketiga di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam video uji kinerja saya yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 di kelas 3 tema 3 Indahnya Negeriku, subtema yang keempat, keindahan perubahan wujud di sekitarku. Berikut ini adalah kartu peserta uji kinerja saya. Mohon izin kepada para dosen penguji untuk menampilkan video uji kinerja saya. Selamat menikmati. Halo, anak-anak kelas 3. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, kembali lagi dengan Pak Andre ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Ya, Baik. semoga kalian selalu sehat. Amin. Ini Amin. kan masih musim pandemi COVID ya. Kalau kalian pergi kemana-mana itu jangan lupa harus selalu memakai apa? Masker. Oh, selalu pakai masker. Terus selain itu juga kalian jangan lupa rajin untuk cuci. Nah, terus jangan lupa juga rajin-rajin memakai hand Sanitizer. Oke, kalian tadi sudah makan belum? Sudah. Oke, berarti semangat semua untuk kegiatan ya, karena sudah terisi energinya terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 3, Indahnya Negeriku, subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum mulai kegiatan, kalian tadi sudah absen belum? Ya. Oke, terima kasih. Yang belum nanti silakan mengisi absen di link yang sudah Pak Guru bagikan. Jangan lupa. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang berani memimpin doa? Oke, Renata, silakan dipimpin doa. Semuanya mengikuti. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenapa kita harus selalu berdoa sebelum dan mengakhiri kegiatan? Tujuannya agar kegiatan kita hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan baik tanpa hambatan apapun. Setelah absen dan berdoa untuk menjaga nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke dengan penuh semangat. Dari Sabang sampai Merauke, satunya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah
Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar perubahan wujud benda. Ada yang bisa memberikan contoh enggak perubahan wujud benda dari padat menjadi cair? 1. Kapur baris itu apa? Dari padat menjadi apa? Dari padat menjadi gas. Anak-anak, adakah yang tahu dari mana air di bumi itu berasal? Dari hujan. Ya, dari hujan. Terus, apakah kalian pernah melihat air mendidih? Nah, Kenapa air bisa mendidih? karena terkena panas. Karena terkena panas. Terus, apakah kalian pernah melihat benda yang memiliki titik air pada pagi hari? Coba sebutkan. Daun. Embun. Embunnya di mana? Kaca dan daun. Ya, betul. Di kaca dan di daun. Aku kasih pertanyaan. Keisha berangkat sekolah pukul 7. Lama perjalanan 20 menit. Sampai di sekolah pukul berapa, Keisha? 7.20. Ya, betul. 7:20. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu, setelah nanti kalian melihat tayangan video terjadinya hujan, serta diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, setelah melihat video proses terjadinya hujan, kalian dapat menyajikan informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang ketiga, setelah siswa mengamati video satuan waktu dalam sebuah kegiatan sehari-hari, kalian dapat menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Dan yang keempat, dengan mencermati kegiatan sehari-hari, kalian dapat melengkapi kegiatan belajar daring kalian dalam satuan waktu. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Kita harus konsentrasi ya, agar tujuan pembelajaran kita hari ini semuanya dapat tercapai dengan baik. Coba perhatikan anak-anak. Gambar apakah ini? Payung. Payung. Ada yang tahu fungsi payung untuk apa? Dari hujan. Ya, betul. Melindungi dari hujan. Selain dari hujan apa coba? Panas. Ya, melindungi dari panas. Melindungi. Terus yang kedua ini gambar apa coba? Jam. Nah, oke. Apakah kalian pernah melihat perubahan wujud benda pada saat proses terjadinya hujan? Ada pernah lihat apa saja? Menguap. Ya, salah satunya menguap. Menguap itu karena air terkena apa? Sinar matahari. Ya, sinar matahari atau terkena panas. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video berikut ini. Pada kegiatan hari ini, Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran dari tema 3, Indahnya Negeriku, subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitar pembelajaran yang kelima. Anak-anak, Ya, enggak Pak apa-apa. Guru akan memperlihatkan sebuah Kalian sambil dimatikan ya. kalian lihat dan dengarkan baik-baik ya. Ada yang tahu suara apakah itu tadi? Kalau berdasarkan gambar itu tadi, itu apa tadi namanya? Petir. Ya betul, semalam itu kan habis hujan ya. Ada petirnya enggak semalam itu? Ada. Petir itu duluan cahaya atau suaranya? Kalian tahu enggak?
Cahaya dulu. Iya, cahaya. Cahaya dulu baru kilatnya ya. Ya. Ya, betul. Itu tadi adalah suara petir. Jika terjadi banyak petir, maka biasanya akan segera turun hujan. Jadi ingat ya, pada saat musim hujan, jika kalian akan berangkat ke sekolah, selalu membawa jas hujan atau membawa payung. Jika waktunya nanti kalian kehujanan di jalan, kalian bisa memakainya. Anak-anak, berikut ini adalah kenampakan alam. Ada pegunungan, ada pepohonan, dan juga ada perairan. Kenampakan alam ini adalah proses gambaran terjadinya hujan nanti, dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Peristiwa ini disebut dengan evaporasi. Menguapnya air karena terkena panas matahari. Kemudian uap air tadi terbawa oleh angin, berkumpul dan memadat menjadi awan. Jadi awan itu adalah uap air yang berkumpul dan memadat. Kemudian uap air tadi yang ada di awan terbawa angin kemana saja. Ada yang di atas gunung, ada yang di atas perkotaan, ada juga yang di atas pedesaan. Uap air tadi berubah menjadi air, titik-titik air. Peristiwa inilah yang disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Peristiwa berubahnya uap air menjadi titik-titik air disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, anak-anak, uap air tadi jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi atau hujan. Air tadi yang jatuh ke bumi ada yang masuk ke tanah, ada yang kembali lagi ke sungai, ke waduk. Kalau yang ke sungai nanti bermuara ke laut. Oke, perubahan wujud apa tadi? Yang pertama, uap air. Evaporasi. Ya, evaporasi atau bahasa Indonesia namanya apa? Menguap. Ya, menguap. Air itu menguap karena terkena apa tadi? Coba. Panas. Ya, betul. Terkena panas. Matahari. Betul. Terus kan uap air tadi itu kan terkena panas terus menguap. Kemudian berkumpul menjadi satu yang dinamakan dengan apa? Awan. Awan. Awan itu kan nanti terbawa angin ke berbagai tempat ya. Kemudian awan itu berubah menjadi titik-titik air. Peristiwa itu disebut dengan apa tadi? Kondensasi. Kalau itu peristiwa jatuhnya air ke permukaan bumi disebut dengan presipitasi. Coba Jessica diulang lagi. Apa itu presipitasi tadi? Peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Betul. Kita lanjutkan video. Adalah evaporasi. Yang kedua adalah awan. Yang ketiga kondensasi. Yang keempat adalah presipitasi atau hujan. Sekarang coba kalian perhatikan presentasi yang akan Pak Guru share. Sebelum Pak Guru share, coba Pak Guru kasih pertanyaan. Satuan waktu apa saja yang kalian tahu? Jam, menit, detik. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sebelum kita lanjut kegiatan, yuk kita bermain kuis sebentar. Petunjuk yang pertama, aku adalah salah satu pemimpin di negeri ini. Joko Widodo. Wah, kok tahu Pak Joko Widodo? Joko Widodo. Joko Widodo. Berarti kalian hafal dengan presiden kita ini ya, yang ke-7 ini. Berarti sosok yang sangat familiar beliau. Beliau ini berasal dari kota Surakarta ya. Terus beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nama beliau adalah Presiden Joko Widodo. Ayo kita mengingat sebentar. Kalian perhatikan dulu. Satu jam, ada yang tahu berapa menit? Coba. 60 detik. 1 jam 60 menit atau 60 detik? 60 menit. Iya, 1 jam itu adalah 60 menit. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Ya, 3.600 detik. Kalau 1 menit berapa detik? Wildan? 60 detik. Ya, 60 detik. Terus, apa kalian tahu 75 menit ini jika kita rubah atau kita bagi, itu nanti kira-kira titik-titik jam, titik-titik menit. 1 jam, Bu. Lebih 15 menit. 1 jam lebih 15 menit. Betul, 1 jam 15 menit. Kalau yang ini, 80 menit itu titik-titik jam berapa menit? Jam 20 detik. 1 jam lebih 20 menit. Ya, 1 jam 20 menit. Oke, untuk memahami tepat satuan waktu, sekarang kalian lihat video berikut ini. Menghitung lama waktu suatu kegiatan adalah menghitung berapa lama kalian melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Hal ini disebut durasi atau lamanya waktu. Perhatikan contoh berikut. Miss Deb berangkat ke pasar pukul 7.00 dan sampai di pasar pukul 7.25. Berapa menit lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar? Kita buat dulu jam awal Miss Deb berangkat, yaitu pukul 7.00 atau pukul 7 tepat. Selanjutnya kita buat jam Miss Deb tiba di pasar, yaitu pukul 7.25. Karena yang ditanyakan lama perjalanan dari awal sampai tiba, maka kita kerjakan atau kita cari dengan jam tiba, kita kurangkan dengan jam awal Miss Deb berangkat. Perhatikan cara penulisannya ya nak. Menit harus sejajar dengan menit, jam sejajar dengan jam. 25 dikurang 0 sama dengan 25. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar adalah 25 menit. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi belajar matematika bersama Miss Deb. Wassalamualaikum. Oke, coba perhatikan soal di bawah yang Pak Guru tampilkan ini. Ayah dan Joni, apa ini namanya? Pergi ke Stadion Manahan untuk melihat pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan timnas Spanyol. Pertandingan dijadwalkan pukul 18:10. Namun karena tiba-tiba hujan, pertandingan ditunda selama 45 menit. Coba kalian cari tahu pukul berapa pertandingan itu dimulai. Coba sekarang kalian jawab dulu, dipikirkan dulu sambil dihitung. Pak Guru beri waktu 5 menit. Coba. 18.50, Pak.
18. Siapa tadi yang jawab? Romi, Pak. Romi. Oke. Ya. Ada yang punya jawaban lain? Coba kita bandingkan satu jawaban lagi. 18. 18:55 menit. 18:55 ya. Kita coba. 18:55 menit. Oke, kita cek antara jawaban Romi dengan teman-teman ya. Tadi pertandingannya dimulai pukul berapa dulu? Pukul 18:10 menit. 18:10. Terus ditunda selama berapa menit? 45 menit. Oke, 45. Terus kita tambah ya. Berapa hasilnya ini? 5. 5. 55 Terus? menit. Iya. 8. Jadi pertandingannya itu dimulai pukul 18:55. Oke, paham? Paham. Coba soal yang kedua ini dipikirkan terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu, nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan. Yuk, kita mulai. Ada yang bisa 1 ngasih jam, jawab? Pak. Kenapa? 1 jam lebih 15 menit, Pak. 1 jam lebih 15 menit. Oke, kita coba kita cek ya jawabannya ya. Anton tadi selesai belajar pukul berapa? 20. 20. 20 Terus belajarnya selesainya kan jam 20. Selesainya dimulainya pukul berapa tadi? 18 lebih 45. Lebih 45 menit. Oke, kira-kira bisa enggak ini pukul 00 ini dikurangi 45? Enggak. Nah, berarti kita harus pinjam kemana ini? Pinjam 1 masih berapa? 19. 19. Yang sini ditambah berapa? Ya, jadinya kita tulis 19 lebih 60. Baru kita kurangkan seperti ini. Ya, kita kurangkan. Yuk, berapa ini hasilnya? 5. Terus. Berapa? 1. Yang sini? 1. Nah, jadi Anton belajar selama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Hebat-hebat semua ini murid Bapak ya. Udah pintar-pintar semua ini. Terus, bagaimana urutan proses terjadinya hujan dan perubahan wujud apa saja yang terjadi? Adakah yang berani memberi pendapat? Coba. Coba ada yang berani enggak ini? Pada saat proses terjadinya hujan tadi, perubahan wujud apa saja yang terjadi? Coba, siapa? Penguapan. Coba yang bisa suaranya dinyalakan dulu, terus ngomong. Siapa? Penguapan. Selain penguapan, ada yang lain? Evaporasi. Kenapa? Terjadi awan. Iya, terjadinya awan. Terus yang lain? Ada yang tahu? Kondensasi atau pengembunan. Ya, kondensasi atau pengembunan. Kalau kondensasi itu pengertiannya apa, Renata? Coba. Berubahnya uap air menjadi titik-titik air. Oke, berubahnya uap air menjadi titik-titik air. Pak Guru seksin kembali ya. Kita lanjutkan. Sekarang coba kalian tuangkan hasil analisis kalian
dalam LKPD yang Pak Guru berikan dan juga berikan hasil penjelasannya pada tiap proses terjadinya hujan ya. Nah, ini Pak Guru kan sudah bagikan LKPD pada kalian. Ya. Ini kan susunannya tidak teratur. Coba dari LKPD itu kalian gunting terus ditempelkan pada posisi yang benar. Pak Guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Jadi ini nanti dipotong terus ditempelkan pada posisi yang benar kata-katanya ini, terus dikasih tangannya. Coba sekarang kalian coba mengerjakan sekarang. Oke? Sudah, Pak. Oke, yang belum silakan Pak Guru tunggu dulu. Kita kasih waktu 10 menit ya. Silakan bekerja. Sudah, Pak. Oke, yang belum silakan membuat dulu. Yang sudah ini kan berarti sudah dikerjakan dari kemarin ya. Oke. Nanti disebutkan ya yang belum selesai, coba sekarang di apa jenenge? Coba dulu. Ini nanti coba dinyalakan suaranya, gambarnya didekatkan apa ya? Didekatkan kamera ya. Yang Pak Guru tunjuk dulu untuk memperlihatkan karyanya. Ya, Pak. Oke, kita coba lihat dulu untuk semuanya. Pak Guru matikan dulu suaranya. Nanti yang Pak Guru tunjuk untuk memperlihatkan hasil karyanya. Untuk pertama, Renata, coba Renata. Suaranya dinyalakan, terus tunjukkan karyanya. Betul. Coba lebih dekat, Ta. Oke. Itu ada apa saja, Ta? Coba dijelaskan. Ada Dihadapkan ke layar, Ta. Apa saja? ada evaporasi menjadi awan, awan menjadi kondensasi, dan terjadi hujan atau presipitasi. Betul. Terus coba gantian sekarang Jessica. Coba Jessica diperlihatkan ke layar dulu. Keisha dimatikan suaranya dulu ya. Ya, oke. Laut terkena panas matahari, menguap lalu menjadi awan. Ya, betul. Terus? Lalu berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tadi disebut apa? Titik-titik air disebut kondensasi. Oh ya, betul. Terus titik air jatuh menjadi? Lalu titik air jatuh menjadi hujan. Oke, betul sekali. Terus? Ya, presipitasi. Apa itu, Romi? Coba Romi jelaskan sedikit. Evaporasi menguap menjadi awan. Lalu awan berubah menjadi apa? Kondensasi. Terus jatuh ke bumi dalam bentuk titik-titik air disebut apa? Hujan. Ya, betul. Sekarang coba Hafa, suaranya dinyalain. Evaporasi menguap menjadi awan. Ya. Terus kondensasi. Terus hujan alias presipitasi. Oke, hebat-hebat semua. Ini coba Wildan. Ayo Wildan. Evaporasi air menguap menjadi awan. Awan kondensasi awan menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Oke. Terus jatuhnya
Air ke permukaan bumi disebut? Presipitasi. Ya, presipitasi. Oke. Yang lain, nanti fotonya tinggal gambarnya itu kamu kan foto terus dikirim ke Pak Guru ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih sudah hasilkan karya-karya kalian tadi. Terus coba sekarang kalian isi pada kolom berikut ini. Dari gambar tadi coba kalian jelaskan pada setiap kolom ini tadi. Coba dibacakan, punya siapa yang sudah? Aku sudah. Coba dibacakan. Sudah, Pak. Silakan, siapa yang berani bicara? Mic-nya dinyalakan. Sudah. Oke, siapa? Silakan Renata. Pertama, evaporasi. Penguapan disebut evaporasi, yaitu peristiwa saat air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Terus? Awan. Awan adalah uap air yang terbawa angin kemudian berkumpul dan memadat. Kedua, kondensasi atau pengemburan. Disebut bebasnya uap air menjadi titik-titik air. Betul. 4. Hujan atau presipitisasi yang disebut peristiwa jatuh titik air ke permukaan bumi. Terus ada yang mau menambahkan jawabannya selain Dikta? Penguapan itu peristiwa saat air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Betul. Kemudian berkumpul dan memadat. Pengemburan atau kondensasi itu terjadinya berubah uap air menjadi titik-titik air. Terima kasih. Sudah bisa semua ini. Terus anak-anak, kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang waktu tadi ya, coba Pak Guru kan punya soal di sini. Awal mula hujan dan waktu hujan itu berhenti. Hujan terjadi pukul 5.30 dan berhenti pukul 6.45. Ada yang tahu berapa lama hujan ini terjadi? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit atau 75 menit. Betul ya? Ya. 75 menit atau 1 jam 15 menit. Poin yang kedua. Coba apa ini? 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. 45 menit. Oke, terima kasih. Terus untuk koin yang kedua, tulislah jadwal kegiatan pembelajaran darimu hari ini. Mulai dari kegiatan awal hingga selesai kegiatan akhir. Lengkapi dengan kalian ada yang sudah mengisi kolom yang kedua ini? Sudah. Coba Pak Guru minta tolong dibacakan. Saya, Pak. Siapa? Jessica. Ya, Dek, coba. Jessica. Main boneka mulai kegiatan 16 mulai kegiatan jam 16, selesai kegiatan jam 17. Selama kegiatan 1 jam. Oke. Belajar jam 18:30 menit. Ya. Selesai kegiatan jam 19:45. Lama kegiatan 1 jam 15 menit. Oke, jadi Jessica belajar kalau malam itu 1 jam 15 menit. Ada yang lain satu lagi, coba. Siapa? Aku, Pak. Oke, coba. Wildan. Silakan. Pertama, memulai kegiatan. Membantu ibu di dapur. 16:30.
Selesai kegiatan 17 tepat. Lama kegiatan 30 menit. Ya. Belajar. Mulai kegiatan 19 tepat. Selesai kegiatan 20 lebih 30. Lama kegiatan 1 jam lebih 30 menit. 1 jam lebih, itu waktu belajarnya 1 jam 30 menit. Oke, berarti semua bisa mengisi lama kegiatan dari mulai awal, akhir kegiatan, dan lama kegiatan semuanya. Berarti satuan waktu sudah pada bisa semua. Terus nanti di akhir kegiatan, kalian mengerjakan soal evaluasi. Tapi di akhir kegiatan nanti. Kita refleksi sebentar yuk. Belajar apa saja kita hari ini? Ada yang tahu? Coba mic-nya dibuka. Tentang proses terjadinya hujan dan satuan waktu. Terus? Satuan waktu. Terjadinya hujan. Ya, proses terjadinya hujan tadi ada berapa? 4. Ada yang bisa menyebutkan? Evaporasi, awan, kondensasi, Awan, kondensasi. Presipitasi. Betul, presipitasi. Coba sekarang Pak Guru nanya. Hafa, presipitasi itu apa, Hafa? Jatuhnya air bumi. Oke. Air ke bumi. Benar nggak jawabannya Hafa, Jessica atau Keisha? Jawabannya Hafa benar nggak? Benar. Nah, sekarang coba awan itu apa, Wildan? Ada yang bisa bantu Wildan? Apa itu awan? Air. Uap air yang terbawa angin kemudian berkumpul dan memadat. Oke, betul sekali. Terus untuk satuan waktu, apa yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Satuan waktu itu ada apa saja tadi? Jam, menit, detik. Jam, menit, detik. Kalau 1 jam itu berapa detik coba? 3.600 detik. Ya, 3.600 detik. Terus, apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Evaporasi. Oke, berarti anak-anak ini semuanya hebat dan luar biasa. Terus, yuk kita nyanyi. Sekali lagi, kita nyanyi lagu Tik 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 Ini Hujan bersama-sama. Mic-nya silakan dinyalakan terlebih dahulu. Bunyi hujan, bunyi genting hujan di atas tidak akhirat. Cobalah tengok dahan dan ramai-ramai dan gunung darahnya pohon dan kebun basah Kegiatan baca kita hari ini, kita lanjutkan kegiatan baca kita untuk esok hari. Jangan lupa untuk siapkan besok matematika sama IPA ya, siapkan bukunya. Oke, mengerti? Terus jangan lupa nanti ya mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru bagikan. ya. Dan jangan lupa hasil karya kalian yang sudah kalian kerjakan itu nanti dikirim ke grup ya. Paham? Semuanya paham? Pak. Oke.